Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang berbahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman belajar saya tentang Merdeka Belajar yang merupakan topik 1 pada platform Merdeka Mengajar. Video kali ini merupakan bentuk aksi nyata sebagai sarana berbagi pengalaman belajar melalui pelatihan mandiri dari PMM. Yuk simak penjelasannya berikut. Oke, pada topik yang pertama ini kita akan disajikan refleksi ya dari hasil pembelajaran yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pertama adalah pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, atau nantinya kita sebut KHD ya. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Jadi ada 3 tujuan penting. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ada 5 modul di dalam topik 1 ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, kita akan membahas satu persatu isi dari modul tersebut. Oke, untuk yang pertama, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Di sini saya membuat beberapa simpulan. Jadi, kenali potensi diri sebagai pendidik dan terus kembangkan di setiap keterbatasan yang ada. Kemudian, kenali karakteristik dan kebutuhan murid. Kemudian, membersamai murid dan menghantarkannya untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh KHD. Jadi manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi intinya adalah kita mau mengantarkan siswa kita atau murid kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Tapi sebelum memerdekakan mereka, berarti otomatis seorang pendidik juga harus mampu mengenali diri dan mampu mengenali peran sebagai seorang pendidik. Artinya pendidik juga harus sama-sama menjadi manusia merdeka. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik akan mengenali dan mengembangkan potensi murid jika kita sendiri belum mengenali diri dan peranan kita sebagai pendidik? Nah, itu mungkin pertanyaan awal yang bisa memantik kita untuk mencari lebih jauh lagi. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi yang kedua, bagaimana peran kita sebagai pendidik? Pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan yang menuntun peserta didik menguatkan potensi atau kekuatan yang mereka miliki secara kodrat untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Pendidik sebagai among hanya menuntun dan mendorong tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang mereka miliki agar anak tidak kehilangan arah, serta membahayakan dirinya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi sangat mulia sekali peranan kita sebagai pendidik yang menghantarkan anak untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi apa poinnya di sini? Peran pendidik menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ini ada kata sesuai dengan kodratnya, artinya kita tidak memaksa ya, tetapi kita menuntun seperti prinsip Among di atas, menuntun dan mendorong agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan lagi, seperti apa guru impian itu? Bapak pendidikan kita sudah sangat terkenal ini mengeluarkan semboyan, ing ngarso sungtolodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Artinya apa? Sebagai pendidik
ketika kita berada di depan, kita bisa memberikan contoh yang baik kepada murid kita. Ketika kita berada di tengah, kita mampu mendorong mereka untuk mencapai kebahagiaan mereka dengan semangat tentunya. Dan kemudian apabila kita bisa di belakang Tutwuri Handayani yang jadi semboyan logonya Kemendikbud, di belakang dapat memberikan dorongan. Untuk apa? Untuk siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi seperti itulah guru impian yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara, dan pastinya adalah untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Apakah selama ini kita berpikir bahwa mendidik dan mengajar itu sama? Oke, kita coba lihat penjelasannya. Pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan dari pendidikan itu mulia sekali. Kita tidak memaksakan, tetapi kita memberikan tuntunan agar murid tersebut mendapatkan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Karena kita tahu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Artinya dia bisa diterima di masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan di dalam memberikan ilmu atau yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Jadi transfer ilmunya itu adalah pengajaran, tetapi kalau pendidikannya itu adalah secara lebih luas lagi ya. Jadi pengajaran itu masuk dalam proses pendidikan. Pendidikan yang menyeluruh, pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan yang memanusiakan manusia. Itu adalah inti dari mendidik dan mengajar. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Oke, pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan sebagai tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi kalau di Ki Hajar Dewantara mengumpamakan kita mendidik itu adalah seperti menanam padi. Jadi kita itu menanam padi, kemudian kita merawatnya, biarkan dia tumbuh sendiri. Jika dirawat dengan baik, otomatis dia akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, di sini ada dua prinsip yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kodrat murid, dan yang kedua adalah asas trikon. Kodrat murid sendiri nanti ada kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ini harusnya kodrat zaman. Kemudian asas trikon ada kontinuitas, konvergen, sama konsentrit. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam merupakan menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri berdasarkan kondisinya masing-masing. Artinya setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda, yang unik, yang spesial, dan itu tidak bisa kita samakan. Itu adalah kodrat alam. Sudah dari alamnya seperti itu. Sedangkan kita lihat kodrat zaman, ini harusnya zaman ya. Kodrat zaman bagaimana? Kodrat zaman yaitu pendidikan harusnya selayak memperhatikan perkembangan zaman. Artinya zaman sekarang dengan zaman dahulu mestinya berbeda. Cara mendidiknya juga berbeda. Nah, ini yang harus dipahami dan harus kita sadari bersama seorang pendidik. Jadi artinya mendidik juga harus menyesuaikan perkembangan zaman. Jangan sampai nanti kita yang terlambat mengetahui bahwa ternyata perkembangan zaman sudah sangat cepat sekali. Kemudian asas trikon yang pertama adalah kontinuitas, di mana pendidikan dilakukan secara berkesinambungan dengan perencanaan yang baik tentunya. Ya, jadi secara terus-menerus dan secara direncanakan dengan baik. Sedangkan konvergen, pendidikan dapat mengambil dari berbagai sumber secara terbuka, namun kita tetap kritis. Mana nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang sesuai dengan kebudayaan kita, mana yang tidak sesuai ya jangan kita ambil. Namun yang baik tentunya kita ambil. Artinya belajar itu tidak hanya dalam satu sumber saja, melainkan dari multi sumber kita ambil baiknya. Itu adalah prinsipnya konvergen. Bagaimana dengan konsentris?
konsentris pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah tadi, jadi nyambung dengan konvergen tadi, apa yang memang baik bisa kita adaptasi, bisa kita adopsi. Nah tentunya harus sesuai dengan kepribadian kita sendiri, tidak meninggalkan nilai-nilai kebudayaan yang menghormati perbedaan dan keunikan masing-masing, menghargai keunikan dan keragaman potensi-potensi yang dimiliki oleh murid kita. Artinya memang pada dasarnya berbeda, tetapi kita coba kritisi mana yang baik kita ambil, mana yang tidak jangan kita ambil. Intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi prinsip budi pekerti juga sangat dalam ini ya, kalau kita mendalaminya dengan baik. Budi yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti itu sendiri adalah tenaga atau raga. Sehingga kalau menurut KD, ya gabungan dari budi pekerti itu adalah buah dari laku ya. Pendidikan harus seimbang, mampu mengolah cipta, rasa, karsa, dan raga dengan mempertajam cipta, menghaluskan rasa, memperkuat kemauan atau karsa, dan menguatkan raga atau menyehatkan jasmani. Jadi kombinasi dari semuanya itu apa yang kita inginkan nantinya untuk murid-murid kita. Nah, yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dari tujuan proses semuanya itu intinya adalah kita menginginkan kita sebagai pendidik mampu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid-murid kita. Pendidikan yang seimbang, menyeluruh, dan berpihak kepada murid, inilah yang akan melahirkan insan-insan penerus bangsa yang penuh dengan kebijaksanaan dan berbudi pekerti luhur. Dan ini menjadi tujuan akhir pendidikan yang kita cita-citakan bersama, yaitu mengantarkan murid-murid kita, murid yang berbahagia, keselamatan, dan dapat diterima di masyarakat. Baik, terima kasih. Seperti itu aksi nyata berbagi pengalaman baik dari pembelajaran saya berkaitan dengan topik 1 Merdeka Belajar. Yuk ambil bagian untuk transformasi pendidikan di Indonesia menuju Indonesia Emas. Oke, saya Fani Firmansyah, Guru SMK Yayasan Farmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.